Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib Masjid Nurul Islam. Nurul Islam dari cahaya Islam. Semoga nanti di akhirat Allah berikan kepada kita cahaya Islam. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan-kenikmatan. Kita menghitung nikmat yang ada di tubuh kita ini, Masya Allah. Bagaimana atau berapa banyak biaya yang harus kita keluarkan ketika kita bisa menghirup oksigen. Itu luar biasa. Coba bayangkan ketika terjadi kemarin pandemi, ya kan, COVID-19, Masya Allah, ya. Miliaran orang harus mengeluarkan duit karena untuk menyelamatkan nyawanya. Dalam sebuah riwayat Israiliyat, ada seorang hamba itu, memang zaman dulu itu memang umurnya panjang. Ada dalam satu riwayat, ada seseorang yang ibadah kepada Allah kurang lebih sekitar 500 tahun. 500 tahun tanpa bermaksiat kepada Allah sekedip mata pun. Ada nggak zaman sekarang? Karena kita keluar masjid aja udah pandangannya udah Masya Allah. Ini dulu 500 tahun bayangkan ibadah tanpa bermaksiat kepada Allah sekedip mata. Kemudian singkat cerita, si rajul ini diwafatkan oleh Allah dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Kemudian setelah di dalam surga, si rajul ini ditanya, kamu bisa masuk surga itu lantaran apa? Dengan bangganya dia berkata, ya sebab ibadahku kepada Allah. Selama 500 tahun saya belum pernah bermaksiat kepada Allah sekedip mata pun. Kata Allah, bilang kepadanya, bukan karena amal dia. Dia bisa masuk ke dalam surga itu sebab rahmatku. Sebab apa? Sebab rahmatku, kata Allah. Masih nggak terima? Ya, masih nggak terima.
Karena tidak terimanya itulah akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencongkel satu buah bola matanya. Akhirnya diambillah satu buah bola matanya, kata Allah, coba timbang satu buah bola mata yang telah aku berikan kepadanya dengan pahala yang dia dapat ibadah selama 500 tahun, yang mana sekedip matamu dia tidak pernah bermaksiat kepadaku. Hanya begitu ditimbang di neraca timbangan itu, apa yang terjadi? Ternyata bobot satu buah bola mata itu lebih berat ketimbang amalan yang 500 tahun. Jadi nikmat yang kita rasakan sekarang berapa buah bola mata? Kalau kita tebus dengan 500 tahun ibadah, habis untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah. Adanya orang bisa masuk surga ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah. Makanya para ulama betul-betul ya menasihati kepada kita semua, terutama yang sekarang hadir di sini, supaya semangat untuk selalu hadir di majlis zikir, ya, di majlis zikir atau khilafah zikir, perkumpulan zikir, yaitu untuk mengingat Allah. Zikir itu termasuk majlis zikir adalah ilmu. Ya. Pas kebetulan di Qadarullah, ya saya sekarang berada di atas, panjenengan plesetan di bawah. Mungkin suatu saat dibalik, jenengan yang di atas, saya di bawah. Itu sifatnya orang iman, sesuai dengan apa yang disifatkan oleh Allah di dalam surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, sesungguhnya manusia umumnya dalam kondisi rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali manusia yang di muka bumi ini tidak rugi kalau memenuhi 4 kriteria, maka dikatakan tidak rugi. Yang kriteria pertama adalah iman. Alhamdulillah atas taufik dari Allah kita bisa ya dibukakan hati kita, bisa mengimani, bisa melaksanakan rukun iman, bisa melaksanakan rukun Islam. Kemudian yang kedua, wa amilus sholih. Namanya orang iman, gandengan orang iman itu semangat dalam beramal ibadah. Kenapa? Karena amal ibadah inilah ya yang nanti menentukan tinggi derajatnya surga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan firman Allah, walikulli darajatun mimma amil. Tinggi derajat, rendah derajat, tinggi rendahnya derajat di sisi Allah besok tergantung amal ibadah kita. Plus tadi rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, sifat daripada orang yang tidak rugi, kriteria orang yang tidak rugi adalah setiap ketemu watawassaw bil haqqi, selalu berwasiat nasihat tentang kebenaran. Yang keempat kriterianya watawassaw bis sabr, selalu berwasiat nasihat tentang masalah kesabaran. Maka ketika 4 kriterianya ada dalam diri kita, kita bukan termasuk golongan orang-orang yang rugi kata Allah. Nah, maka kita berusaha ya bersyukur kepada Allah, wujudkan rasa syukur kita dengan qaulun wa fi'lun. Ucapannya kita perbanyak kalimat tahmid, alhamdulillah. Sampai bahkan Nabi itu ketika makan, minum, bismillah, begitu selesai makan satu suapan, alhamdulillah. Makan lagi, bismillah. Itu alhamdulillah. Itu yang Nabi lakukan. Kemudian fi'lunnya, perbuatannya, ya kita tingkatkan kualitas Islam kita. Bukan hanya Islam berdasarkan apa? KTP doang. Orang tahu doang. Jangan. Ya. Tapi tingkatkan kualitas Islam kita, kualitas iman kita, tingkat lagi kualitas takwa kita. Ini bentuk wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau kakinya bengkak,
bukan karena kolesterol, bengkak bukan karena diabetes, ya. Tapi Nabi bengkak karena saking lamanya Nabi beribadah berdiri salat malam, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibu Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai baginda Rasulullah, engkau ini kan sudah ada jaminan pengampunan dosa, sudah ada jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kenapa kau sampai ngoyok ibadahnya? Kata Nabi apa? Afalakum abadan syukur. Bukankah ini wujud syukur saya, wahai Aisyah, karena saya sudah dipilih oleh Allah, sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala? Belum ada kita jaminan. Makanya tingkatkan kualitas Islam kita. Bagaimana kita berusaha agar amal ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama, syarat diterimanya amal ada dua. Ya, ingat-ingat Bapak, Ibu-ibu, ya, ikhwan semua, syarat diterimanya amal ada dua. Yang pertama adalah ikhlasun niat. Benar-benar kita beribadah, kita sholat, kita ngaji hanya semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafun adzab. Semata-mata mengharap rahmat Allah, ya, dan takut akan ancaman siksa. Itu tanamkan di dalam diri kita. Kita hadir ke masjid bukan untuk riya, ya. Yang baca Quran bukan untuk sum'ah, pamer pendengaran bukan, tapi lillah karena itu syarat diterimanya amal yang pertama. Yang kedua, syarat diterimanya amal di sisi Allah adalah muttaba'ah atau ittiba'is sunnah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran yang berbunyi, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, katakan kepada umatku wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian mengklaim diri kalian cinta kepada Allah, apa kata Allah? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Kalau kita mau beribadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka dapat dua keuntungan yang Allah sebutkan, yang Allah janjikan dalam surat Al-Imran, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim, dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang ada di sini khusus ya, betul-betul di dalam kita ibadah, betul-betul kita tekankan ikhlasunnya dan betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam punya pedoman hidup, yang mana pedoman hidup ini tidak akan pernah menyesatkan kita selamanya, sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW. Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Yang pertama kitab Allah, yang kedua sunnah Rasul. Nabi bersabda, telah aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan sesat. Jangankan sesat, akan pun tidak. Ma tamassaktum bihima, selagi kalian berpegang teguh dengan keduanya, berpedoman dengan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnah Nabi SAW, yaitu hadis. Selama orang Islam bersandar kepada Quran hadis, maka selamanya orang Islam tersebut tidak akan pernah tersesat. Kenapa orang mau bisa tersesat? Salah satunya adalah karena tidak memahami tentang bagaimana cara orang tersebut mengambil manfaat ilmu. Para ulama menjelaskan bahwa marahil fi intifa'il Al-Quran, tahapan di dalam
mengambil manfaat Al-Quran. Ini harus betul-betul kita pahami, Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa dicatat, ada 7 hal bagaimana kita bisa mengambil manfaat Al-Quran. Padahal jelas Al-Quran itu dzalikal kitab la raiba fihi. Ini kitab Al-Quran, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Hudan menjadi petunjuk lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Terkadang kita ini baca Quran yang pintar, tapi memahami apa yang terkandung di dalam bacaan tersebut kita tidak paham. Karena apa? Karena 7 tahapan ini tidak kita lakukan. Makanya supaya apa yang dibaca oleh imam sholat, apa yang kita dengar, murotal yang kita dengarkan, atau mungkin sekali kita sering tadarus Quran yang kita baca, ya, kita bisa paham dengan apa yang kita baca, maka 7 tahapan ini harus betul-betul kita paham. Yang pertama, tahapan pertama adalah istimah. Kita gunakan organ tubuh telinga kita untuk senang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, senang mendengarkan Al-Quran. Terkadang ada kajian menjelaskan tentang ilmu baik yang diambil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ketika ngaji main HP, balas WA, malah WA-an. Itu terjadi di sini, insya Allah enggak. Ini yang terjadi gitu. Atau di mobil kita sudah punya flash disk surat Al-Quran, ya kan? Perjalanan safar, mungkin Surabaya Kediri, Surabaya Malang, liburan. Apa yang terjadi? Quran bunyi di dalam bis, di dalam mobil ngobrol gitu. Iya begitu. Berarti kita tidak bisa memfungsikan istimah kita dengan benar. Padahal di dalam surat Al-A'raf 204 Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu lahu turhamun. Kalau kalian ingin rahmat Allah, ingin mendapatkan rahmat dari Allah ketika Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah, perhatikanlah. Coba bayangkan, itu Allah yang berfirman. Tapi kadang kita lalai, kita ghaflah, kita lupa tentang hal itu. Maka mulai sekarang kita benahi. Yang pertama istimah, ya, dengarkan dengan baik, dengan sesama. Kemudian yang kedua tilawah. Ya, tilawah berarti menggunakan 2 organ tubuh kita, mata dan bibir. Melihat, membaca. Kalau yang tidak punya penglihatan, hanya bisa membacanya saja dengan hafalan, masya Allah. Ya. Atau dengan braille. Ada Quran braille kan? Ya. Masya Allah. Nah ini seperti ini. Ya. Jadi berusaha untuk melafadzkan lantunan Al-Quran. Bagaimana caranya? Ya kita belajar tafsir. Jangan seketemunya. Karena kadang orang itu, ya, ada imam-imam sholat yang terpengaruh dengan lagu, tapi nabrak ngalor ngidul panjang pendeknya, dengungnya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang benar. Karena mim disitu masuk ke mad alif disukun. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini bagaimana? Apalagi sampai tarawih 20 rakaat hanya 7 menit. Masya Allah. Tentang apa yang dibaca? Nah ini. Iya billah. Ya. Maka berusaha bagaimana kita membaca dengan baik dan benar. Makharijul hurufnya yang pas. Ya. Kha yang baca kha, ha yang berbaca ha, jangan alhamdulillah. Ada orang itu karena ilahnya alhamdulillah dibacakan alhamdulillah ya. Nah, ini
betul-betul supaya dibenahi, ya, dibenahi. Kenapa? Karena ketika salah di dalam membaca Al-Quran, hurufnya salah, maka akan merubah makna. Ini yang harus diperhatikan. Jangankan huruf, harokat salah itu juga akan mempengaruhi makna. Ya, maknanya akan mempengaruhi makna. Contoh, summa dengan sama. Summa sama-sama pakai sa, mim. Summa, mimnya di tasdid. Summa itu maknanya kemudian. Tapi harokatnya rubah menjadi sama, maka maknanya menjadi di sana. Itu dari harokat. Terus bagaimana dengan huruf? Contoh kalimat syukur pakai shin tebal, syukur. Dengan kalimat syukur pakai sin tipis. Coba bedanya tipis ini. Ayo kita bersyukur para saudara jamaah semua atas nikmat Allah. Bukan ayo kita bersyukur. Ini juga akan mempengaruhi makna yang luar biasa, bertolak belakang. Apa perbedaannya? Kalau kita bersyukur pakai shin tebal, syukur itu maknanya terima kasih. Tapi kalau pakai sin, syukur berarti maknanya mabuk. Ini di dalam membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran beda dengan membaca kitab yang lain. Harus benar. Itu tahapan yang kedua. Tahapan yang ketiga yaitu tafahum. Berusaha untuk memahami apa yang kita dengar, apa yang kita baca. Otomatis kita ngaji makna Al-Quran. Ada tafsir Al-Quran. Biar kita paham dengan apa yang dibaca. Ya. Seperti Al-Asri kan biasa. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kalau enggak paham dengan maknanya ya biasa saja. Padahal di dalam pemahaman ayat Al-Quran, Nabi ketika melewati ayat-ayat yang bersifat kegembiraan, Nabi minta kepada Allah. Membahas tentang surga, Nabi berhenti, kemudian Nabi doa, Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus. Ketika Nabi membaca Al-Quran atau mendengar Al-Quran lewat ayat-ayat siksa, Nabi berhenti, kemudian Nabi ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi minan nar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa. Itu yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan terkadang ya itu tadi, karena tidak kita memahami itu, hanya ada ayat Al-Quran dibacakan tentang masalah siksa yang kita guyu-guyu. Ya. Ada ayat tentang masalah surga yang kita biasa-biasa saja. Masya Allah. Ini yang harus betul-betul kita benahin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu poin yang berapa tadi? Yang ketiga. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahfidz. Kita berusaha untuk menghafal apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita pahami. Contoh kecil, kita anggap kecil, yaitu kita hafal. Siapa coba angkat tangan yang tidak hafal Al-Fatihah? Semuanya hafal, insyaallah hafal. Dan kita sambil merem pun hafal tanpa membaca, ya namanya hafal. Kenapa demikian? Karena sering dibaca. Minimal dalam sehari semalam kita membaca Al-Fatihah 17. Belum ditambah sholat sunnah yang lainnya. Qobliyah, ba'diyah, belum sholat duha, belum sholat lain nanti malam. Masya Allah. Nah, maka posisikan surat-surat yang lain di dalam Al-Quran yang ada 114 surat itu juga berlakukan seperti halnya kita membaca surat Al-Fatihah. Sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Maka dengan demikian kita hafal. Bayangkan kata Ibu Aisyah ketika ditanya,
tentang derajat di surga sana, kata Aisyah, tidak ada yang bisa mendandingi derajatnya orang-orang para penghafal Quran, orang-orang yang ahlul Quran. Artinya penghafal Quran, dia juga memahami Al-Quran, dia juga intinya Al-Quran diturunkan untuk diamal. Jangan seperti penghafal Al-Quran yang membantai Sayyidina Ali. Itu Abdurrahman bin Mulzam, itu orang Khawarij, dia hafal Quran. Ketika mau sholat subuh, Sayyidina Ali kemudian oleh dia ditebas kepalanya, tapi tidak sampai meninggal, hanya luka, tapi udah dipakai apa? Dipakai racun. Sampai itu di bulan Ramadan, tanggal 19 ditebas, kemudian tanggal 21 baru Sayyidina Ali meninggal. Ini hafal Al-Quran hanya sebatas tenggorokan, tidak sampai ke wadahnya ilmu, yaitu hati. Makanya ingat-ingat ya, ilmu, caranya masuk ilmu ke dalam tubuh manusia itu lewat 3 elemen tubuh: pendengaran, penglihatan, dan terakhir hati. Makanya ilmu apapun ya, ilmu Al-Quran atau As-Sunnah, nasihat-nasihat apapun, sampai betul-betul kita masuk ke dalam hati kita coba itu. Nah, tahapan berikutnya setelah menghafal adalah mentadaburi, menghayati Al-Quran. Tadabbur Al-Quran, penghayatan yang luar biasa. Orang bisa mentadaburi Al-Quran kalau paham Al-Quran. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah yang kedua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ini seorang pemimpin, tipikal pemimpin yang selalu belusukan, yang ditiru oleh ya sekarang ini pimpinan-pimpinan sekarang, gak Jokowi saja, yang lain seperti itu, belusukan. Nah, suatu ketika Sayyidina Umar ini lewat ke sebuah tempat ibadahnya orang Nasrani, berarti si rahib. Kemudian ya dia tingkat tempat ibadahnya itu, kemudian Umar memanggil, ya rahib, keluarlah. Begitu melihat di keluar lewat jendela itu, nongol di jendela, Umar langsung seketika itu juga menangis. Kenapa? Karena melihat kondisi yang kusut, kering kerontang, lusuh pakaiannya. Dia hanya mengandalkan makanan itu kalau ada yang sedekah tok, pakai timba, kalau ada yang timbanya isi baru dia tarik, baru dia makan. Kalau nggak ada yang sedekah, nggak makan. Dia benar-benar konsen untuk ibadah kepada Allah. Umar menangis saat itu. Lah, wakil-wakilnya, menteri-menterinya begitu melihat pimpinannya nangis, ikut nangis. Biasa, cari apa? Cari muka kan gitu. Asal bapak senang. ABS, asal bapak senang. Nah, begitu sudah lewat dari tempat itu si rahib, kemudian Umar ditanya oleh salah satu menterinya, wahai sang khalifah, tadi kita perhatikan Anda melihat si rahib, ya, terus kok nangis? Kenapa, wahai sang khalifah? Bukankah dia orang kafir? Apa kata jawabannya Umar bin Khattab? Afala tadabbur Quran? Apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran, yaitu surat Al-Ghasyiyah? Bagaimana bunyi surat Al-Ghasyiyah, ayat-ayat awal? Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhariyah, la yusmin wa la yughni min ju'. Apakah kalian tidak mentadabburi ayat itu? Dia si rahib itu susah payah siang malam untuk hanya untuk ibadah kepada Allah. Amilatun nasibah, sampai dia nggak makan pun ketika ada orang saudara. Tapi apa yang terjadi? Taslana wal hamiyah, dia akan masuk ke dalam neraka. Tusqa min ainin aniyah, dia akan disok dengan air yang sangat panas.
Laisa lahum ta'amun illa min dhariya. Dia tidak akan makan kecuali hanya diberi makan kayu dori. Dori itu kayu zakum yang berduri. Dalam riwayat hadis, ketika kayu zakum ini dimakan, maka terjadi kesertan, Pak. Bagaimana kalau kita kesertan ketika makan? Minum yang banyak, didorong, sama. Dia pun meminum, minta minum kepada malaikat, dan baru dijawab 1000 tahun, Pak. Habis itu ketika dikasih disok air panas itu, ya, apa yang terjadi? Sebelum minum, Pak, melocot kulit wajahnya. Dipaksa minum oleh malaikat, memutus-mutus isi perutnya sampai keluar dari duburnya. Ada yang dibuat keluar dari telapak kaki. Apakah hanya sekali kok? Tidak. Khalidina fiha. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Di sini mengandung satu pengertian. Jangan sampai kita orang Islam yang menyatakan diri iman sama persis seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak iman, orang-orang yang tidak Islam, orang-orang kafir. Kita beramal, ternyata amalan kita ditolak. Gara-gara apa tadi? Dua syarat tidak terpenuhi. Pertama, ikhlas dunia. Yang kedua, karena tidak mengikuti sunnah. Ayo, Pak. Jadi ayat-ayat seperti itu memang mengenakannya sama orang kafir, tapi menjadi tadabbur buat kita. Jangan sampai kita posisi kita seperti orang kafir. Kita bersusah payah beramal, kita ngaji, kita sholat, kita puasa, kita haji, umrah bolak-balik, tapi amalannya tidak diterima oleh Allah karena kebodohan kita. Ya billah. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan hilangnya semua amalan, yang puncaknya adalah syirik. Kata Allah Subhanahu wa taala, bahkan mengingatkan para nabi-nabinya, apa kata firman Allah? La in asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Niscaya jika kamu berbuat syirik, wahai Muhammad, niscaya akan hancur semua amalanmu, wa la takunanna minal khasirin, dan sungguh kamu akan tergolong orang-orang yang rugi. Siapa yang diingatkan? Siapa yang diingatkan? Nabi Muhammad SAW, yang sudah ada jaminan surga. Dan apakah ada orang-orang Islam yang berbuat syirik kepada Allah? Oh, banyak sekali. Dia minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak sekali. Ini tugas kita untuk mengingatkan. Jangan sampai kita terkena nantinya ke dalam ayat-ayat di surat Al-Ghasyiyah. Itu yang berapa tadi, Pak? Tahapan keberapa tadi? Tadabbur, yaitu tahapan yang kelima. Baik. Tahapan yang keenam, yaitu inti daripada diturunkannya Al-Quran adalah tatbiq, yaitu mengaplikasikan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menjumpai, mendengarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabburi Al-Quran tentang ayat-ayat perintah, maka sikap kita bagaimana? Kita melaksanakan perintah itu sakol kemampuan kita. Ittaqullaha mastata'tum. Ya. Takutlah kalian, bertakwalah kalian kepada Allah mastata'tum, sakol kemampuan kalian. Ketika kita mendengarkan ayat, membaca ayat, memahami ayat, menghafalkan ayat, mentadabburi ayat yang berkenaan dengan siksa, dengan kemaksiatan, apa sikap kita? Kita menjauhi sejauh mungkin. Bukan masalah. Kalau masalah kemaksiatan, maka harus dijauhi sejauh mungkin. Contoh, ayat berbunyi wala taqrabuz zina. Jangan dekat-dekat dengan yang perbuatan zina. Nah,
Orang berbuat zina, si A dengan si B berbuat zina, apakah ketika si A dengan si B baru ketemu langsung berzina? Kan tidak. Ada proses. Lah, proses-proses inilah yang harus orang iman, orang Islam hindari. Berpacaran. Itu proses yang salah. Dalam Islam bukan pacaran, namanya ta'aruf. Dan ta'aruf pun tidak berlebihan. Harus didampingi. Ta'aruf tapi jangan di mana berdua. Jangan, itu bukan ta'aruf. Ya. Maka hindari hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena ketika kata Nabi, ketika ada orang berduaan yang bukan mahram, maka yang meninggali adalah syaitan. Banyak Pak kisah-kisah zaman dulu, ulama-ulama zaman dulu. Ya. Ada seorang ulama rahib, ya, itu zaman dulu, itu diakui kesolehannya saat itu setelah lahiriah soleh, ya, rajin ibadahnya. Kemudian ada 4 bersaudara, laki-laki 3, 1 perempuan. Nah, karena kondisi ekonomi hanya mengakibatkan yang 3 saudara laki-laki ini harus meninggalkan rumah untuk kerja. Akhirnya si adiknya yang cewek ini dititipkan kepada si rahib tersebut. Sebelumnya si rahib nolak, ya, jangan nanti nggak enak lah, macam-macam. Saya yakin lah, kami yakin dengan bisa merawat adik saya. Ya kalau memang seperti itu keadaannya, ya tak. Singkat cerita, ketemuan antara si rahib dengan si perempuan ini. Pertama, si perempuan ini bawain makanan. Si rahib bilang, taruh aja di depan pintu. Taruh di depan pintu. Tapi setan Pak menggoda. Masa kamu nggak ada banget sih, kata setan. Ya bukakanlah pintu. Akhirnya suatu saat dia kirim makanan, dibuka pintu. Ya, ditaruhlah di dekat pintu itu. Dibisikin setan, masa seperti itu seorang ulama? Ya, dipersilahkan masuklah. Ya. Akhirnya terjadilah yang terjadi. Si adik perempuan ini dihamili, dizinai oleh si rahib karena godaan setan itu. Ya. Kemudian punya anak. Kemudian karena takut ketahuan, dihilangkan nyawanya kedua-duanya. Ya si perempuannya, ya si bayinya. Singkat cerita, setiganya ini datang Pak, pulang kampung, nanyain keberadaannya, ya. Dengan kondisi singkat cerita diceritakan bahwasanya adiknya itu meninggal. Adiknya apa? Meninggal. Pokoknya si tiga ini yakin lah, oh ya memang meninggal gitu aja. Tapi setan pintar Pak. Setan datang di mimpinya si 3 orang ini, satu persatu didatangin Pak. Ketika itu, adikmu itu mati dalam kondisi tidak wajar. Si A ini diomongin setan seperti itu dalam mimpinya. Hanya terbangun, dia gimana ini? Apa benar tadi mimpiku ini? Akhirnya kata si saudaranya yang gue ini, nggak usah, itu hanya bunga tidur saja. Nggak usah kamu terlalu dipikirkan. Ternyata datang lagi ke si B, ke si C. Akhirnya sepakat istrinya aja, ditunjukin kuburannya di mana dalam mimpi itu oleh setan. Akhirnya begitu digali ternyata ada jenazah. Dan akhirnya dieksekusilah si rahib tersebut. Dan setan pun terus menggoda si rahib supaya mati dalam kondisi kekafiran. Akhirnya datang ke si rahib yang akan dieksekusi itu, kamu akan saya tolong, kamu akan saya bantu, tapi dengan satu catatan, kamu harus kufur kepada Allah. Itulah kondisi setan iblis itu, bagaimana bisa menyesatkan anak turun Adam. Ya demikian. Itu gara-gara apa? Meremehkan hal tentang berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Makanya ahli ilmu mengatakan, Nabi bersabda, faqihun wahidun asyadu ya minasyaiton min alfi abid. Satu orang yang paham agama, orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, itu sangat sulit bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 hamba yang ahli ibadah.
Orang yang paham agama, ya, ketika dia ngaji betul-betul diamalkan, dipraktekkan, kemudian diajarkan kembali. Tetapi ahli ibadah, dia sama-sama ngajinya, tapi untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Bagaimana saya menjadi ahli puasa, bagaimana saya menjadi ahli sholat malam, hanya itu saja. Maka itu justru akan lebih mudah bagi setan untuk menggoda. Makanya setelahnya kita mengamalkan isi Al-Quran, ya, kita berusaha yang ketujuh tahapan yang terakhir, yaitu ta'lim, mengajarkan kembali Al-Quran yang telah kita dengar, Al-Quran yang telah kita baca, Al-Quran yang telah kita pahami, Al-Quran yang telah kita hafalkan, Al-Quran yang telah kita tadabburi, Al-Quran yang telah kita amalkan. Yang tujuh yang terakhir adalah yaitu kita apa? Mengajarkan kembali. Minimal Pak, Ibu, kita ajarkan kepada keluarga kita menetapi firman Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jagalah diri kalian, ya, dari ancaman api neraka dan juga keluarga kalian. Jaga jangan sampai masuk ke dalam api neraka. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sampai jam itu. Sudah ada lah ya. Belum. Masih berapa menit lagi? Al-Qur'an, ya, merupakan kalam Allah. Adalah kalamnya Allah. Al-Qur'an merupakan kitab Allah, kitabnya Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, kata Nabi, ketika kita membaca Al-Quran, maka kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu rangkaian huruf. Alif lam mim itu terdiri dari 3 rangkaian huruf. Alifun harfun, walam harfun, wa mimun harfun. Jadi alif lam mim terdiri dari 3 huruf, alif, lam, dan mim. Dan satu huruf akan diberikan bonus 10 kebaikan. Masya Allah. Jadi kita membaca awal surat Baqarah, alif lam mim. Berapa dapatnya? 30 kebaikan. Masya Allah. Apakah kita cuma baca alif lam mim doang? Akan tidak. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Kan begitu. Coba hitung berapa. Makanya Al-Qur'an itu merupakan ibadah azimatun. Ibadatul azimatun, ibadah yang kuat, ibadah yang luar biasa. Karena itu lipatan pahalanya luar biasa. Al-Qur'an merupakan nikmatun azimatun, nikmat yang agung. Dari mana? Dari sisi mana nikmat yang agung? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idakum min rabbikum, wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'idatun min rabbikum, nasihat dari Tuhan kalian. Jadi kalau kita ingin nasihat dari Allah, Pak, buka Al-Quran, baca Al-Quran, dengarkan Al-Quran. Karena ketika kita buka Al-Quran, Allah menasihati. Makanya para ulama benar-benar mengedepankan adab, ya, ketika bersinggungan dengan Al-Quran. Walaupun sebenarnya ini tidak wajib. Contoh, ulama-ulama, sebagian ulama menganjurkan ketika kita membuka Al-Quran dalam kondisi kita punya wudu. Walaupun itu tidak wajib. Ini sebagai takdirnya. Bahkan ulama-ulama sekelas Imam Syafi'i, Imam Malik, itu ketika akan mengkaji, dia sholat 2 rakaat dulu, Pak. Sholat berapa? 2 rakaat dulu. Sebagai bentuk adab, takdir. Nah, tapi yang uniknya zaman sekarang, Masya Allah, Al-Quran itu sambil selonjoran, terus Al-Quran taruh di paha. Alhamdulillah. Mana takdim kita kepada Al-Quran?
Apalagi Al-Quran dibawanya gini Pak. Iyadzubillah, naudzubillah minhu. Dicengkiwin Pak Al-Quran. Padahal apa ini? Al-Quran ini adalah kalamullah. Al-Quran adalah kitabullah. Mau'izatum min rabbikum. Nasihat dari Tuhan kalian. Lalu kita bawa saja kayak gitu. Ya kita Pak, di ini Pak, tapi nggak usah dicium-cium, tidak ada sunnahnya ya, nggak ada. Ya pokoknya kita benar-benar pelakon. Dan taruhlah Al-Quran itu di atas segalanya. Jangan sampai ditaruh di rak, tapi rak paling bawah ditumpuk dengan buku cerpen dan sebagainya. Jangan, nggak boleh. Itu tidak ada. Makanya kalau kita ngaji tentang masalah adabut thalib, adabnya pencari ilmu, kita semua saya dengannya sebagai thalib. Itu ada namanya adabul fil kitab, adab di dalam kitab. Nggak boleh Al-Quran karena kita selesai baca terus dilipat Pak apa ujungnya tanda gitu. Nggak boleh. Pakai kayak gini loh Bu. Pak ya, ada apa namanya? Ditandain gini. Ini sebagai wujud adab sebagai thalib. Ini hal ini memang sepele tapi jangan sampai diremehkan. Ulama-ulama zaman dulu sampai membuat kitab khusus tentang masalah apa? Adab terhadap kitabnya. Nah ini terkadang kita meremehkan. Ya, ini supaya betul kita pahami. Kenapa? Karena bersinggungan dengan Al-Quran adalah ibadah yang kuat. Bersinggungan dengan Al-Quran adalah merupakan nikmat yang luar biasa. Al-Quran juga Al-Kafi yang mencukupi. Manusia itu terdiri dari 3 unsur, yaitu yang pertama adalah al-aqlu, akal, ar-ruh, sama al-jasad. Semua 3 elemen ini dipenuhi semua oleh Al-Quran. Masya Allah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Dan terakhir, supaya kita ingat, Nabi bersabda, Al-Quran syafi'ul musyaffa wa mahilul musaddaq. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah wa man khalfahu wa man ja'alahu khalfahu syafahu ilal nar. Al-Quran adalah pensyafaat, penolong yang diberi hak untuk mensyafaati, yang diberi hak untuk menolong besok yang kiamat. Wa mahilul musaddaq, dan pelapor yang dibenarkan laporannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depannya, artinya dijadikan pedoman hidupnya, maka Al-Quran tersebut akan menuntunnya memasukkan ke dalam surga. Tapi sebaliknya, manjalal khalfahu, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, Al-Quran hanya hiasan rak-rak rumah saja, tidak pernah disentuh hanya setahun sekali ketika Ramadan. Nah ini peringatan buat kita. Sapahu ilana, maka Al-Quran akan menyeret orang tersebut dimasukkan ke dalam neraka. Pilihan ada di kita. Kita mau menjadikan Al-Quran pedoman kita, apa mau kita abaikan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Jazakumullahu khairan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nama saya Teguh Alamsyah. Saya dulu pernah di Islam Jamaah kurang lebih 30 tahun Pak. Islam Jamaah, tahu Islam Jamaah? Nah, di sini kan ada ya, di lampu merah sana tulisannya 354. Wah itu kode lah. Itu Islam Jamaah. Banyak kesesatan di dalamnya. Maka kalau ada saudara-saudara jenengan yang masih di Islam Jamaah, segera untuk ditarik. Karena apa? Karena akidahnya sudah menyimpang. Dia takfiri, mengkafirkan orang selain golongannya. Ya, dia menajiskan. Karena orang selain golongannya ibaratnya orang kafir, namanya orang kafir itu najis. Nah ini pemahaman yang salah. Kenapa kok orang Islam Jamaah bisa seperti itu, atau kelompok-kelompok lain bisa seperti itu? Karena 2 sebab. Pertama, dia salah memilih penyampai ilmu. Yang kedua, salah di dalam mengartikan atau menafsirkan ilmu. Sehingga yang terjadi gampang serampangan mengkafirkan selain golongan. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Semoga saudara-saudara kita yang di Islam Jamaah Allah memberikan hidayah sehingga bisa hijrah sesuai dengan tadi 2 syarat, yaitu ikhlas niat dan ittiba'i
Ini bersama. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi ada lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.